Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi skizofrenia. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anindita Putri. Nama saya Alia Ratna Trimutia. Saya Andi Arif Naufal. Secara garis besar, skizofrenia adalah gangguan otak parah di mana pengidap menafsirkan realitas secara abnormal. Namun, menurut Heinrich pada tahun 2005 dan Krueger dan Marcon pada 2006, kesulitan utama dalam mempelajari dan menangani skizofrenia adalah untuk mendefinisikan secara akurat. Istilah skizofrenia berarti terbelahnya fungsi psikis. Istilah ini dilontarkan pada tahun-tahun pertama abad ke-20 untuk mendeskripsikan apa yang pada masa itu diduga sebagai gejala utama gangguan itu, yaitu rusaknya integrasi antara emosi, pikiran, dan tindakan. Skizofrenia adalah penyakit yang paling lazim diasosiasikan dengan konsep kegilaan. Penyakit itu menyerang sekitar 1% individu dari semua ras dan kelompok budaya, yang biasanya dimulai pada masa remaja atau masa dewasa awal. Gejala-gejala skizofrenia yang pertama itu ada halusinasi, yang kedua ada delusi, yang ketiga ada perilaku abnormal, dan keempat adalah afek tidak tepat. Gejala-gejala skizofrenia itu kompleks dan beragam. Gejala-gejalanya banyak yang saling tumpang tindih dengan gejala-gejala gangguan-gangguan psikiatrik lainnya, dan sering berubah selama perjalanan gangguan itu. Selain itu, ada berbagai macam gangguan neurologis yang berhubungan dengan gejala-gejala yang mungkin menghasilkan diagnosis skizofrenia. Yang pertama ada halusinasi. Halusinasi adalah melihat hal-hal yang tidak ada atau tidak nyata dan mendengar suara-suara imajiner yang ada di pikiran. Yang kedua, delusi. Delusi adalah keyakinan yang tidak didasarkan pada kenyataan. Biasanya, yang bersangkutan berada di bawah kontrol. Yang ketiga, ada perilaku abnormal. Perilaku abnormal adalah melakukan tindakan konyol dan berperilaku tidak pantas. Yang keempat, afek yang tidak tepat. Afek yang tidak tepat adalah ketidakmampuan untuk bereaksi dengan tingkat emosionalitas yang tepat terhadap berbagai kejadian positif atau negatif atau tidak menunjukkan emosi. Etiologi skizofrenia tidak diketahui secara pasti, tetapi skizofrenia berhubungan dengan faktor genetik, perkembangan, dan faktor lingkungan. Faktor genetik. Studi telah membuktikan adanya hubungan genetik dengan kejadian skizofrenia, namun penyebabnya masih belum jelas hingga saat ini. Dalam kasus kembar monozigot, kemungkinan salah satunya menderita skizofrenia adalah sebesar 48%, dan risikonya adalah 12-14% pada kasus kembar dizigot. Dalam kasus lainnya, anak dengan orang tua yang menderita skizofrenia memiliki peluang 40%. Studi mempelajari antara orang normal dengan keluarga yang memiliki riwayat skizofrenia didapatkan bahwa setidaknya ada 2 pengaruh yang diwariskan dalam skizofrenia, baik itu gejala positif, negatif, maupun kognitif. Frekuensi gangguan kepribadian yang berhubungan dengan skizofrenia dan gejala psikosis lebih tinggi pada kelompok dengan riwayat skizofrenia dibandingkan dengan kelompok normal. Perkembangan dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap etiologi skizofrenia selama 3 dekade adalah hipotesis perkembangan saraf. Hal ini dimulai dari awal kehamilan, termasuk stres ibu, defisiensi nutrisi, infeksi ibu, retardasi pertumbuhan intrauterin, dan komplikasi saat kehamilan dan kelahiran. Namun, penyebab lainnya juga telah dikaitkan dengan skizofrenia. Faktor biokimia. Beberapa jalur biokimia yang memiliki kontribusi pada skizofrenia. Sejumlah neurotransmitter telah dikaitkan dengan gangguan ini, sebagian besar didasarkan pada respon pasien terhadap agen psikoaktif. Dopamin, serotonin, norepinefrin, GABA, dan glutamat adalah neurotransmitter umum yang terlibat dalam patogenesis skizofrenia dan mereka memiliki peran dalam skizofrenia. Faktor risiko. Faktor risiko didapatkan pada kelompok-kelompok tertentu. Dengan faktor risiko yang mampu tidak dapat dimodifikasi dapat mempengaruhi perkembangan skizofrenia. Yang pertama ada prenatal dan perinatal.
Individu yang mengalami komplikasi dalam kehamilan dan kelahiran memiliki resiko skizofrenia yang tinggi. Hal ini kemungkinan besar dapat terjadi akibat otak janin yang terpapar oleh infeksi ibu saat hamil atau malnutrisi ibu termasuk asam folat atau vitamin D. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai fenomena ini. Kemungkinan besar ini diakibatkan oleh perkembangan otak dan saraf pada awal kelahiran. Yang kedua ada usia ayah. Menurut sebuah penelitian, pria yang menjadi seorang ayah dalam usia yang sudah lanjut memiliki peluang yang lebih besar memiliki anak dengan gangguan skizofrenia. Walaupun belum ada bukti apakah ini disebabkan oleh faktor psikologis atau biologis. Yang ketiga ada jenis kelamin. Skizofrenia lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan pada wanita. Penyakit ini terjadi pada laki-laki pada usia 20-24 tahun, namun lebih lama 5 tahun atau lebih pada wanita. Yang keempat ada faktor lingkungan dan sosial. Menurut sebuah penelitian psikosis, skizofrenia lebih besar terjadi pada orang-orang yang lahir atau tinggal di pusat kota dibandingkan dengan yang lahir dan tinggal di daerah pedesaan. Yang terakhir ada penyalahgunaan obat-obatan. Penyalahgunaan obat ini pada usia remaja dan dengan dosis yang tinggi dapat meningkatkan angka kejadian skizofrenia terutama tipe paranoid. Selanjutnya, ada epidemiologi. Skizofrenia merupakan penyakit yang umum terjadi di seluruh dunia. Secara global, skizofrenia diperkirakan sekitar 1% dari penduduk dunia. Diperkirakan, prevalensi dari negara tidak berkembang lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang atau maju. Angka mortalitas pada pasien dengan skizofrenia memiliki angka yang tinggi akibat dorongan bunuh diri pada mereka. Diperkirakan sekitar 50% pasien skizofrenia mencoba untuk bunuh diri dan sekitar 13% kematian akibat bunuh diri yang disebabkan oleh skizofrenia. Orang dengan skizofrenia cenderung menggunakan metode yang keras dalam menanggapi halusinasi suara dan delusi atau waham yang dialaminya dibandingkan dengan pasien lain. Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan prevalensi skizofrenia atau psikosis di Indonesia sebanyak 6,7 per 1000 rumah tangga. Artinya, 1000 rumah tangga terdapat 6,7 rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga atau ART pengidap skizofrenia atau psikosis. Penyebaran prevalensi tertinggi terdapat di Bali dan Yogyakarta dengan masing-masing 11,1 dan 10,4 per 1000 rumah tangga yang mempunyai ART mengidap skizofrenia atau psikosis. Prevalensi rumah tangga dengan ART gangguan jiwa skizofrenia atau psikosis yang pernah dipasung menurut tempat tinggal lebih banyak di daerah pedesaan daripada perkotaan, karena sikap keluarga dan masyarakat yang masih menganggap gangguan jiwa skizofrenia sebagai aib keluarga. Biasanya mereka disembunyikan, dikucilkan, bahkan sampai ada yang dipasung. Stop self-diagnose. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.